Iya lah, minimal poin-poin. Contoh kayak misalkan jadi komputer es. Nah, platform itu apa? Kadang itu tambah dia suatu wajahnya hanya share dengan Manis aja, manis pedes. Daging sih, lumayan. Ini jalan apa ini? Jalan apa ini? Namanya nih, jalan raya. Ini di belakang saya, Jalan Raya Ahmad Yani, pertigaan Serayu ya, Pemalang tepatnya, Jawa Tengah. Kapan-kapan yang minat bisa kesini aja ya guys, atau yang lewat dari luar kota. Rasanya mantap. Wah saya kurang tahu guys, paling ini cuman jamur, kecap, gula, sama mengkreng atau lombok. Ini masnya lapar apa? Keenakan, padahal udah kenyang. Baunya gimana aromanya? Kayak sate sih, Kayak sate ayam atau sate kambing? kayak sate ayam. Tapi beda rasanya. Gede-gede apa kecil-kecil itu? Gede. Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Putra dalam acara Bincang-Bincang bareng Putra. Bincang-bincang gak penting tapi insya Allah bisa berguna. Sekarang saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ya, di samping saya ada namanya Mas Bustanul Arifin atau sering dipanggil Mas BA. Nah, Mas BA sendiri ini adalah salah satu tata usaha di salah satu SMA di Kabupaten Pemalang. SMA Negeri 3 Pemalang, betul ya? Oke. Kemudian yang menarik apa? Mas Bea ini sendiri selain di tata usaha, dia juga punya beberapa bisnis. Salah satunya adalah bisnis sate jamur Mas Bea. Selain bisnis sate jamur, dia juga punya bisnis yang baru digeluti itu ternak ikan gupi. Kemudian yang mau digarap lagi itu bisnis es boba. Wah. Es kekinian luar biasa sekali ya. Ini gimana ceritanya kok seorang TU gitu ya punya inisiatif buat buka beberapa bisnis. Langsung kita cek aja sama orangnya ya. Oke, silakan. Pertama, yang jelas untuk staf tata usaha itu sangat alhamdulillah ya. Siapa sih yang nggak seneng udah punya kerja, gajian juga udah ada, udah jelas juga. Cuman buat saya lebih suka usaha, Mas Windy. Jadi dari dulu saya lebih suka usaha, saya senang dunia usaha. Jadi saya itu orang yang profesional, dimanapun tempat saya profesional. Saya mencoba profesional di tempat kerja saya mencoba profesional di dunia usaha saya. Adapun usaha saya di sate jamur ini, ya jelas awal merintis lah ya, pelan-pelan. Karena sedikit demi sedikit, ya ini buat sampingan juga. Dan bisa membantu teman-teman yang masih nganggur atau apapun bisa membantu kerja juga. Ya baru satu sih, tapi rencana ya mudah-mudahan nanti bisa buka cabang di berikutnya. Adapun kalau yang ikan gupi, Mas Windy, itu nggak sengaja. Karena awalnya saya itu suka sama dunia aquascape. Setelah itu saya mempelajari ikan dan saya tertarik sama ikan gupi dan jenisnya sangat banyak. Dan ya ini saya baru mau merintis menggeluti. Kalau es, ya pelan-pelan juga. Ya bertahap Mas Windy. Oke. Kemudian untuk Mas BA, takut nggak sama corona? Takut nggak sama corona? Jangan takut atau enggak ya Mas ya. Tapi lebih waspada lah ya. Karena kalau takut, ya takut juga. Tapi jangan terlalu takut juga lah. Kalau bisa kita bisa beradaptasi sama corona ya. Bukan tidak takut, tapi waspada lah, jaga-jaga. Iya itu sih. Oke. Kenapa saya tanya gitu? Karena ini kan Mas BA buka sate jamur. Ini tepat di jalan ya, di belakang saya ini jalan raya teman-teman semuanya. Maksudnya gimana sih buat Mas BA sendiri strateginya agar para pelanggan itu percaya bahwa produknya Mas BA ini aman, ya kan? Kemudian gimana cara promosinya, karena kan pada masa-masa sekarang itu daya beli masyarakat itu kan sangat rendah.
Coba mungkin biar teman-teman di rumah bisa tahu ya, ini share pengalamannya Mas Bea sendiri. Buat teman-teman semuanya, buat pemirsa di rumah semuanya, jelas saya sendiri sedih adanya virus corona ini. Jelas juga berasa buat teman-teman kayak kami, pedagang kaki lima ini jelas berasa. Yang tadi omsetnya naik, sekarang sudah menurun. Tetapi ataupun tadi Mas Windy bilang ke saya, kalau masalah gimana caranya, yang penting kita menggunakan protokol yang baik. Contoh kayak misalkan karyawan saya kalau bisa menggunakan masker, terus orang-orang yang beli agak jaga jarak, dan insya Allah rencana juga saya mau siapkan hand sanitizer buat persiapan keamanan kita semua lah. Adapun dari produk makanan saya insya Allah lah, itu kan produk dibakar juga, dikemas dengan baik juga, ya insya Allah aman lah. Dan buat teman-teman semua kalau masalah COVID, kita di rumah tidak melayani satupun. Tapi kalau kita buka, 1-2 kita pasti dapat pemasukan, dapat penghasilan. Saran saya sih tetap buka aja lah. Walaupun penghasilan menurun tapi tetap buka aja. Buat pembantu perekonomian kita juga. Ya, bener banget teman-teman semuanya. Yang penting kita harus usaha apapun dibuka ya, jangan dipikirin aja. Karena gak ada usaha yang jalan kalau cuma dipikirkan. Oke, kemudian dari pihak keluarga Mas Bea, ketika Mas Bea membuka usaha ini kan Mas Bea masih jomblo ya, masih sendiri. Maksudnya kan teman saya masih sendiri. Ya Mas Windy, terima kasih udah promoin saya. Kalau dari pihak keluarga ini buat teman-teman semua yang di rumah nih, kalau pengen usaha, syaratnya itu satu, dilakukan, dan kedua, nekat. Kalau kalian banyak kompromi, banyak ngobrol, banyak dipikirkan, banyak teori, tidak buka, ya tidak bakal terlaksana. Contoh saya awal dari sate jamur ini, teman-teman pengen tahu, saya awal usaha sate jamur ini adalah beli gerobak dulu. Beli gerobak dulu Mas Windy. Setelah beli gerobak, saya mikir, saya sudah beli gerobak mau diapain ini? Usaha apa ini? 1 hari saya pikirkan, saya belum nemu. 2 hari saya pikirkan, saya belum nemu juga. Tapi saya udah beli gerobak, masa nggak dibuat? Masa nggak dibuat? Setelah itu Allah mengasih jalan juga. Dan akhirnya punya ide ini, dan saya buka. Setelah buka, ya alhamdulillah jalan. Dan kalau kalian buka, jangan takut nggak laku, jangan takut itu. Pasti jalan kok. Saya rasa itu. Kalau bicara keluarga, saya nekat Mas Windy, jadi mendukung lah. Ya namanya usaha mesti soal mendukung lah, keluarga baik-baik aja lah. Oke, luar biasa. Yang penting jangan lupa izin sama orang tua, ya kan, biar keluarga tahu, mendukung dan mendoakan. Kemudian Mas Bea, dari pihak teman-teman sendiri yang ada di sekolahan khususnya, ya kan, itu mendukung nggak dengan kegiatan Mas Bea? Ya kan, mungkin kan ada beberapa teman-teman yang usaha juga menganggap usahanya itu sebagai sambilan, kemudian tidak bisa membagi waktunya antara bekerja dan berwirausaha. Itu tipsnya gimana? Ini poin pertama teman-teman dulu ya. Iya teman-teman. Kalau teman-teman saya jelas mendukung. Cuman ada cumanya Mas Windy. Saya juga berkali-kali mengajak teman-teman saya kalau bisa ayo kita berwirausaha bareng. Tetapi nggak gampang dan nggak mudah. Ngajak orang usaha itu nggak gampang. Jadi ngajak partner bisnis aja nggak gampang Mas Windy. Jadi emang susah. Maka dari itu saya berharap sekali sih teman-teman anak muda kayak kita, kayak Mas Windy, kayak kita semua, ayolah kita bisa buka usaha buat membantu perekonomian kita, perekonomian masyarakat Pemalang juga. Ya apa salahnya kan Mas Windy. Terus yang kedua, tips untuk apa tadi Mas Windy? Membagi waktu pekerjaan. Oke. Kalau tips untuk membagi waktu, kalau saya seperti ini Mas Windy. Saya itu profesional. Kalau jamnya kerja ya saya kerja. Tapi kalau waktunya saya memikirkan usaha, ya saya usaha. Ya walaupun saya kadang nggak benar juga di kala kerja, kadang saya mikirkan usaha. Ya itu sih, tapi nggak 100% seperti itulah. Adapun tipsnya, yang penting kalian bisa berpikir, kalian bisa menatanya, tanpa kalian kerja, tanpa kalian yang terjun ke lapangan, kalian bakal bisa jalan kok. Bisa, yang penting manajemen waktunya bagus, manajemen karyawan yang bagus, bila perlu manjakan karyawan.
manjakan karyawan, kasih keleluasaan buat karyawan kita, kasih kesenangan buat karyawan kita, yang penting kita jalan. Udah, kalau berpikir untuk kita sendiri, kan kita udah kerja, udah ada pemasukan. Yang penting manjakan aja lah para karyawan, itu saya sih. Kalau karyawan sudah nyaman, sudah merasa memiliki bisnis kita bakal bisa menemukan bisnis-bisnis berikutnya. Itu Mas. Oke, jadi buat teman-teman yang sekarang masih bekerja, itu kalau misalkan pingin berwirausaha bisa gitu kan. Karena Mas BA ini salah satu contoh dari seorang karyawan atau staf TU ya kan di salah satu sekolah, namun bisa juga berwirausaha, bisnis, bahkan bisnisnya udah ada 3 ya, luar biasa sekali dan bahkan ingin menambah cabangnya. Jadi semuanya bergantung pada diri kita masing-masing. Ketika kita mau mencoba, mau berusaha, mau bekerja keras, insya Allah semua pasti ada jalannya. Oke, satu hal lagi Mas BA, buat teman-teman di rumah, tips gitu. Kadang kan kita sebagai anak muda ya, itu pasti kan ada rasa males, rasa capek. Kemudian kalau kita mau ngeluarin uang, kita kadang mikir-mikir karena eman-eman gitu kan. Kalau bahasa Pemalangnya, daripada buat usaha, saya pingin buat jajan dulu, buat beli HP baru dulu gitu kan, buat beli barang-barang dulu gitu kan. Tipsnya gimana nih buat teman-teman menghilangkan rasa malesnya sama gimana meyakinkan diri bahwa usaha itu penting? Bagus sekali pertanyaannya Mas Windy. Karena anak-anak muda sekarang, sekarang kayak gini aja Mas Windy. Saya sekarang suka menanyakan sama teman-teman anak-anak muda yang sudah kerja, gimana untuk membuka awalnya, bagi duitnya. Sekarang kayak gini Mas Windy. HP sudah ada belum? Sudah ada. Motor sudah ada. Apa yang belum apa? Kepinginan apa sih yang belum? Upgrade. Nah, itu. Menurut saya sih HP kalau sudah ada, walaupun jelek atau apa, ada kan, toh ada. Dan masih bisa internet, masih bisa YouTube, saya rasa cukup. HP, misal motor, selama masih bisa jalan, saya rasa cukup. Apa? Sepatu baru, ya udah beli sepatu baru, nggak apa-apa Mas Windy anak muda. Beli sepatu baru, tapi kalau sudah punya sepatu baru satu, ya sudah, cukup. Apalagi coba, dari kerja sebulan, 3 bulan, 4 bulan untuk memuaskan diri, saya rasa cukup. 4 bulan gajian buat memuaskan diri, saya rasa cukup. Nah pertanyaan saya kayak gini, kalau sudah ke hari ke-5 bulan nih, 5 bulan sudah dapat gajian juga, dia berpikir nggak, mau apa lagi ya, mau apa lagi. Kalau saya pribadi Mas Windy, kalau saya dapat gaji, saya nggak berpikir gaji ini harus berkembang, ya udah habis, nggak tahu untuk apa. Tanpa sadar sebulan gajian, sebulan juga habis duit itu. Tapi kalau saya gajian, saya beli gerobak, aduh duit saya habis. Iya, habis, tapi ada gerobak, ada penghasilan. Penghasilannya keuntungan nggak? Enggak juga, tapi mah ada, enggak habis sia-sia. Tapi Mas Windy, kalau kita gajian, taruh di dompet kita, habis dan nggak ada penghasilan, nggak ada apa-apa dan nggak ada apa-apa. Jadi buat teman-teman di rumah, nekat nomor 1, beranikan diri, mantapkan, teori kita dimatangkan, berani. Saran saya kalau pengen buka, beli gerobak dulu. Nanti kalian akan berpikir, masa ya kamu sudah beli gerobak mau nganggur? Masa mau nggak dipakai itu? Dan kalau untuk kebutuhan pribadi, kasih waktu 4 bulan. 5 bulan deh buat kebutuhan kamu. 5 bulan buat puasin kamu. Mau beli HP, mau beli itu, udah. Tapi 6 bulannya, udah dong. Kita harus memikirkan masa depan. Ya, ada yang mau menikah atau memikirkan masa depannya pasti. Ya itu sih. Oke, ya luar biasa sekali ya sharing-sharing bareng Mas BA. Ini karena keterbatasan waktu juga, kalau teman-teman pingin tanya lebih lanjut sama Mas BA bisa di kolom komentar ya. Nanti bisa, atau mungkin ada Instagram atau ini nomor HP kalau mau pesan sate jamur ke mana? Ya ini. Oke, ini kalau mau pesan sate jamur bisa di 082 310 361 826. Ini Instagram juga ada ya? Ada. Ini ada di Instagram sate jamur _Mas B .a gitu ya. Untuk normalnya, untuk lancarnya setiap hari kita paling 150 tusuk lah. Ya, alhamdulillah sih masih bisa lancar.
Paling buka jam 2, nanti sampai jam 5 maghrib lah kita sudah selesai. Untuk sambelnya ada variannya atau cuma satu aja? Oh ini misalkan nih, Apa aja ini? kalau ini buat sambal kecapnya paling. Ini sambal kecapnya. Kalau ini yang rahasia ya. Iya, ini bumbu utamanya kan ini. Iya, ini yang rahasia. Kalau ini sih kecap cuman buat ngolesin ini. Udah sih, simpel itu. Berapa menit ini kalau pembakarannya ini? Mas? Pembakaran mah enggak lah. Pembakaran paling ya kalau banyak 20 beli 20 paling 10 menit. Mm-mm. Cepet sih. Cepet tidak lama. Lumayan lah. Buat teman-teman pengen monggo lah lumayan. Bisa ini nih menarik kan nih ya kan. Enggak lah. Ah, tuh mbaknya juga tuh udah mau beli. Iya. Lumayan lah. Lumayan. Jadi buat teman-teman di rumah jangan lupa like, komen dan subscribe channel apa? Piala Official. Dan jangan lupa kunjungi Sate Jamur Mas PA. Ini Ya. kalau mau buat pesan banyak Kalau- bisa nyampe berapa tusuk ini? Minimal order berapa tusuk? Kalau mau antar ke rumah? Kalau antar ke rumah saya belum bisa mas. Saya belum bisa. Kalau pengen ke lokasi aja lah. Saya jujur aja mas belum bisa. Tapi rencananya mau sampai ke situ. Tapi nanti dulu lah. Bertahap. Itu. Kalau mau pesan buat acara sunatan, nikahan? Oh bisa. Mau nikah? Minimal berapa tusuk kalau pesan buat itu? Itu bisa dibicarakan di belakang. Itu bisa dibicarakan belakang. Hubungi saja sama saya. Oke. Iya. Ini kalau mau pesan hubungi nomor berapa? Nomor di bawah ini nanti dicantumkan. Iya, sama IG-nya nanti di bawah ini. Oke, siap. Oke, Mas. Mantap. Siap. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama.